A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sehat untuk kita semua. Kembali di Tabula Rasa, kita belajar lagi, kita membuka pikiran dan membuka hati untuk menyelami kesadaran-kesadaran yang mudah-mudahan pembelajaran ini membawa kita menuju kepada kesadaran yang lebih baik. Dan kita adalah sesama murid yang lagi belajar, maka saya bukan mau ceramah, saya bukan mau mentausiahi atau mau menggurui, tapi kita sama-sama belajar menyelami kehidupan. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita hening sejenak agar kita hadir utuh di sini saat ini, agar kita mendapatkan hikmah dan pembelajarannya bisa membuka hati kita. Mari kita hening dimulai. Selesai, terima kasih. Mudah-mudahan kita sudah ada di halaman yang sama, di frekuensi, vibrasi, dan energi yang sama untuk kita sama-sama belajar. Kita akan melanjutkan pembahasan dan pembelajaran kita, di mana kita sudah berbicara tentang cipta. Bahwa kita sudah menggeser sedikit paradigma bahwa cipta itu bukan dari tidak ada menjadi ada, tetapi dari ada, bahan baku yang satu, itu mengejawantah menjadi bertransformasi menjadi sesuatu yang lain, gitu intinya. Nah, kita akan membahas lebih dalam lagi dan kita akan masuk ke dalam konteks yang namanya sering kita dengar mungkin, tapi tidak terlalu dielaborasi atau mungkin tidak didalami begitu. Dan mungkin kita hafal sifat Allah gitu, dimana sifatnya itu nomor satu adalah wujud. Dan semoga setelah kita mengkaji ini lebih dalam, memahami ini lebih dalam, kita akan memahami dan memaknai wujud itu lebih luas lagi gitu. Mari kita mulai. Berbicara tentang wujudnya Allah, kalau ada kata-kata wujud itu kan kalimat yang paling sederhana ada dan kalimat yang paling memungkinkan itu kan terlihat gitu ya. Tetapi nanti kita akan memahami bahwa terlihat di sini bukan hanya dalam konteks terlihat secara fisik, bukan hanya konteks terlihat secara bagaimana manusia melihat gitu. Karena nanti kita akan mengerti bahwa perwujudan di sini bukan masalah hanya terlihat dengan kedua mata. Gitu ya. Dan nanti kita akan mengerti yang terlihat oleh kedua mata ini apa sih sebetulnya. Karena kita sudah bahas sebelumnya dan akan kita bahas lebih dalam lagi bahwa kita ini kan bukan hanya makhluk fisik. Dan justru nanti kita akan mengerti bahwa esensi kita ini adalah non fisik sebetulnya. Dan nanti kita mengerti bahkan dalam konteks sains itu dulu masih ada benda padat atau dalam tanda petik benda mati dan benda hidup gitu. Tetapi seiring berkembangnya penelitian ternyata tidak ada benda mati dalam semesta ini. Karena semua di semesta ini ternyata bergerak. Nah, nanti kita akan mengerti bergerak itu seperti apa. Kok jadi tidak ada benda mati? Karena nanti kita mengerti bahwa kita datang dari sang hidup. Berarti segala sesuatu di semesta ini adalah hidup. Maka kita akan kembali ke surat 57 ayat 3 bahwa dialah yang awal dan yang akhir. Yang awal itu adalah Allah, yang akhir itu adalah Allah. Dan Allah bukan dari tidak ada menjadi ada, tetapi dari dirinya mengejawantah menjadi segala sesuatu yang ada sekarang. Nah, kita analogikan sederhana dulu, kita ulang sedikit. Konteks cipta, sekali lagi, itu dari satu titik dan dia akan mengembang menjadi bentuk-bentuk lainnya gitu. Maka kalau kita berbicara tentang satu titik ini di surat 24 ayat 35 Al-Quran itu ada kata-kata Allahun Nur. Allah mengidentifikasikan dirinya sebagai nur atau yang sering disebut atau sering kita dengar dengan kata-kata cahaya. Maka di ayat itu juga disambung dengan kata-kata cahaya di atas cahaya. Maka dalam tradisi tasawuf misalkan, yang pertama kali mengejawantahkan Allah itu sendiri, itulah yang sering kita dengar dengan kata-kata yang namanya Nur Muhammad. Nur itu adalah cahaya, Muhammad itu artinya yang terbaik gitu. Artinya Nur Muhammad ini yang mengawali semua perwujudan apapun di semesta raya ini sebagai pengejawantahan Allah itu sendiri.
Sehingga nanti kita akan kaitkan kenapa dalam tradisi Islam nomor satu tuh syahadat justru. Nggak langsung sholat gitu. Bagaimana seseorang bisa sholat tanpa bersyahadat? Pertanyaan, apa sih makna syahadat? Kan syahadat bukan hanya mengucapkan. Semua orang bisa mengucapkan syahadat sebagai kata-kata, ya oke. Tetapi ketika syarat mutlak bersyahadat itu hanya kata-kata, bagaimana dengan orang bisu? Bagaimana seseorang yang tidak bisa mengucapkan kata-kata? Artinya, nanti kita akan mengerti bahwa syahadat itu bukan ucapan, karena makna dari syahadat itu sendiri, syahidah itu artinya adalah menyaksikan. Berarti kalau menyaksikan, nggak mungkin tidak menyaksikan. Bahwa kalau ada kata-kata aku bersaksi, berarti saya harus menyaksikan. Nah ini yang akan kita bahas lebih dalam, ini yang akan kita selami, apa sih yang harus disaksikan. Nah kita kembali ke surat 24 ayat 35, itu berkata, Allahu nur, aku adalah cahaya. Jadi dalam perspektif cahaya di sini, kalau kita ambil analogi dalam konteks sains misalkan, ini sering disebut dengan kata-kata energi. Jadi nanti kita mengerti bahwa seluruh semesta raya ini adalah energi. Dan nanti kita lebih mengerti lagi bahwa diri kita sebagai manusia, kita ini adalah makhluk energi sebetulnya. Karena kenapa? Bahan baku kita adalah energi. Dan nanti kita mengerti bahwa benda fisik yang dulu sering disebut benda padat, benda mati dalam tanda petik, sesuatu fisik itu juga ternyata dari energi yang memadat. Maka nanti kita mengerti bahwa fisikal ini tertampak dalam tanda petik mati gitu misalkan gitu ya. Dalam tanda petik di sini kayak kelihatan benda yang padat gitu. Tetapi nanti kita mengerti bahwa dalam kepadatan itu intinya tetap energi gitu. Nah, berarti kita semua berawal dari energi yang satu. Berawal dari energi yang sama. Maka ada kata-kata innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Semua berasal dari Allah, Tuhan, Dia, energi, cahaya, dan akan kembali kepada cahaya. Bagaimana wujudnya Allah kita akan bahas beberapa saat lagi. Mari lanjutkan pembelajaran. Oke, wujud itu nanti akan sama dengan atau memiliki pemaknaan dengan ada. Berarti keberadaan. Pada tahapan 2+2, pada kesadaran 2+2, keberadaan Allah itu ada jarak dengan kita di langit ke-7 misalnya. Padahal di surat 57 ayat 4 itu selalu dikatakan, aku bersama kamu di mana saja kamu berada. Ya, saya ulang ya. Aku bersama kamu di mana saja kamu berada. Berarti kalau kita kembali kepada penciptaan di mana semuanya datang dari sumber yang sama, kita ini tidak mungkin keluar dari batasannya Dia gitu intinya. Ya, saya kasih gambaran sederhana, kita ulang ya supaya lebih mudah dan lebih sangat dimengerti. Katakanlah awal mulanya dari titik ini. Dan Dia mengejawantahkan dirinya menjadi semesta raya gitu kira-kira. Berarti kalau di dalam lingkaran ini, segala sesuatu yang ada itu tidak mungkin ada di luar lingkaran. Maka nanti dikatakan Allah itu meliputi. Berarti kalau Allah meliputi, nggak ada yang di luar dari Allah itu sendiri gitu kira-kira. Ya, kita ulang. Berarti kalau Allah itu meliputi, segala sesuatu ada di dalamnya. Nah mungkin ini harus kita renungkan. Yang mungkin kita selama ini mendengarkan beberapa statement misalkan. Mari kita sama-sama renungkan kata-kata ini. Jadi pada dasarnya Allah ada di dalam diri kita atau kita yang ada di dalam dirinya Allah? Karena kalimat meliputi kan gak mungkin ada di luarnya gitu. Oke, ada satu clue yang menarik dan ini juga penting untuk kita renungkan. Ada satu cerita. Dan cerita ini mendasari kesadaran gitu. Ada ikan kecil di dalam lautan, dia sedang berenang ceritanya. Ketika si ikan kecil ini berenang, dia ketemu sama ikan dewasa ceritanya. Ya dia panggil om lah ya gitu gampangannya. Si ikan kecil nanya sama si ikan dewasa, Om, kalau air ada di mana gitu intinya.
Si omnya ini bingung gitu, kok ikan kecil nanyain air? Bukankah dia semenjak lahir ada di air? Bukankah dia ketika berenang ada di air? Bukankah semua kegiatan dia ada di air? Gitu intinya. Ternyata ikan kecil ini tidak sadar air ada di mana, gitu intinya. Nah, sama seperti manusia yang bertanya bahwa Allah ada di mana gitu. Bagaimana bertanya Allah ada di mana ketika kita semua sejatinya ada di dalam Dia. Sejatinya bagaimana kita terpisah dengan Dia, orang kita ini adalah bagian dari Dia sendiri, gitu intinya. Disitulah nanti kita akan menyadari penuh bahwa kenapa di surat 50 ayat 16 Al-Quran itu sampai ada kata-kata, aku lebih dekat kepadamu dari urat leher. Jadi pada dasarnya ketika kita berbicara meliputi, berarti tidak ada yang bisa keluar dari batasan lingkaran ini. Katakanlah ini lingkaran Allah itu sendiri gitu. Nah, karena ini prosesnya emanasi, karena ini prosesnya pengejawantahan, maka ejawantah yang pertama inilah yang sering disebut dengan yang namanya Nur Muhammad. Dari ejawantah berikutnya terjadi penciptaan berikutnya. Dari ejawantah berikutnya terjadi penciptaan berikutnya. Dan ini sampai kepada penciptaan kita sebagai yang disebut dengan yang namanya manusia. Maka di awal-awal kita udah bahas bahwa langit dan bumi diciptakan dalam 6 masa. Kita udah bahas tuh. Penciptaan kita ini layer by layer. Kita hadir di sini nggak asal hadir gitu. Dalam perencanaan yang sangat indah. Maka nanti kita mengerti kenapa hanya manusia yang bisa memiliki gelar insan kamil. Manusia yang terbaik di mana penciptaan terbaiknya Tuhan. Ingat ya, kata cipta di sini bukan yang dibuat, bukan. Tapi pengejawantahan terbaiknya Allah itu adalah manusia. Karena nanti kita mengerti manusia ini bagian dari makrokosmosnya ada, mikrokosmosnya ada, metakosmos sebagai Tuhannya juga ada. Maka semua elemen-elemen semesta ada di dalam diri kita, itu intinya. Nah, semoga mulai lebih menyadari begitu. Semoga udah mulai mengurangi pertanyaan-pertanyaan tentang Allah ada di mana ya. Yang kalau ada kata-kata di mana biasanya mencari tempat. Biasanya di situ ada jarak gitu. Maka ketika kita berbicara tentang Allah ada tempat dan jarak, akhirnya jangan-jangan meyakini bahwa hanya ada tempat-tempat tertentu yang doa kita tuh didengar oleh Tuhan, oleh Allah gitu. Padahal bagaimana kita akan terpisah dengan Dia ketika kita ini selalu ada di dalam Dia dan Dia selalu ada di dalam diri kita. Tidak mungkin ada keterpisahan antara kita dengan Allah. Kita nggak mungkin pernah jauh dalam ruang dan waktu. Dan jauh dekatnya itu kita sudah bahas bahwa hanyalah ada di dalam kesadaran. Maka yang terpenting dalam kehidupan, di mana kita selalu ulang-ulang, hidup ini adalah sekolah, the school of life, di mana setiap jam adalah jam belajar, di mana setiap tempat adalah tempat belajar, dan siapapun yang datang ke kita itu pasti mau memberikan pelajaran. Dan semua garis bawah tanda seru. Semua pembelajaran hidup itu cuma untuk satu. Cuma untuk belajar mengenal siapa dirimu yang sejati. Karena pembelajaran mengenal diri yang sejati adalah pembelajaran seumur hidup. Dan pengenalan diri adalah puncak dari semua pembelajaran untuk mengenal bahwa kita bukan nama kita bukan jabatan kita bukan kepintaran kita bukan semua identitas, dan kita akan menyadari yang paling esensial terhadap siapa diri kita yang sesungguhnya. Artinya di tahapan ini kita mulai menyadari hubungan antara kita dengan Allah itu sesederhana hubungan antara matahari dan sinarnya. Sinar matahari itu nggak mungkin ada kalau nggak ada matahari. Dan bagaimana mungkin sinar matahari akan jauh dengan mataharinya? Karena sinarnya memang datang dari mataharinya. Oke, kita ambil contoh, misalkan. Jadi sekali lagi ya, mudah-mudahan kita mulai menyadari kedekatan Allah tidak hanya dalam teori, tidak hanya dalam cerita, dongeng, pengetahuan. Tetapi kita mulai menyadari dalam eksistensial, keberadaan. Dan kita mulai menyadari bahwa keberadaan itu juga sesuatu hal yang sangat penting untuk kita selami.
Jadi kalau kita berbicara sekali lagi, hubungan antara kita dengan Allah, hubungan antara manusia dengan Allah, itu seperti matahari dan sinarnya. Bagaimana sih esensi yang lebih dalam tentang matahari dan sinarnya? Kita akan bahas sesaat lagi. Mari kita lanjutkan pembelajaran. Kita tiap hari melihat matahari. Dan matahari itu selalu hadir tepat waktu. Di mana matahari ini akan menjadi simbol yang sangat mudah untuk kita pahami tentang keberadaan kita, hubungan kita dengan Allah. Saya kasih contoh. Katakanlah ini mataharinya dan ini adalah sinarnya gitu. Jelas ya? Berarti sinar ini tidak mungkin ada tanpa adanya matahari. Berarti sinarnya ini hanyalah pancaran dari matahari itu sendiri. Nah mungkin ada satu persepsi bahwa kalau begitu hubungannya sangat dekat. Tentu saja. Tetapi kalau kita ngomongin sinar matahari ya bukan matahari. Ya saya garis bawah nih. Kalau kita ngomongin sinar matahari, ya sinar matahari bukan matahari. Matahari tetap matahari, tetapi dia memancarkan sinarnya gitu. Artinya kalau dalam konteks kita sebagai manusia, kita ini dalam tanda petik pengejawantahannya Allah. Perwujudannya Allah. Mewujudnya Allah yang paling sempurna, yang paling best of the best adalah dalam casing atau dalam kemasan yang disebut dengan yang namanya manusia. Maka kenapa sih Quran selalu mengulang-ulang? Nikmat Tuhan kamu mana yang kamu dustakan? Nikmat Tuhan mana yang kamu dustakan? Itu di Ar-Rahman tuh diulang-ulang banyak sekali. Pengulangan juga terjadi dengan kata-kata di Quran, sedikit dari kamu yang bersyukur. Sedikit dari kamu yang bersyukur. Artinya, kenapa hari ini banyak orang yang tidak bersyukur, banyak yang mengeluh, stres, depresi, dan seterusnya, begitu? Karena jangan-jangan tidak mengerti keberadaan aku, keberadaan diriku, aku ini siapa? Karena begitu nanti kita berbicara aku ini siapa, ini adalah pertanyaan yang agak susah untuk dijawab sebetulnya. Saya Abu. Abu tuh yang mana? Apakah yang ini? Ketika mungkin 2 hari lagi saya ganti nama, apakah Abunya masih ada? Karena saya mungkin hadir dengan nama baru. Dan nanti kita akan terus menyelami step by step. Lingkaran demi lingkaran yang kita miliki dalam kehidupan hanya untuk tujuannya kembali kepada satu. Untuk menyadari siapa diriku yang sejati. Maka kenapa kalau kita berbicara dalam konteks pembelajaran hidup, di Temple of Apollo Yunani misalkan, itu ada kata-kata besar, know thyself, kenalilah siapa dirimu. Dalam tradisi Arab juga diulang-ulang, man arafah nafsah faqad arafah robbah. Siapa yang kenal dirinya, dia pasti akan mengenal Tuhannya. Karena kenapa? Untuk mengenal diri adalah jalan jembatan untuk bagaimana kita mengenal Sang Pencipta gitu. Jadi di tahapan ini, harapan besarnya adalah kita tidak merasa jauh dengan Pencipta kita. Kita tidak merasa jauh dengan Tuhan. Kita tidak merasa jauh dengan Allah. Karena kenapa? Hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Allah itu seperti hubungan matahari dengan sinarnya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apa peran kita di sini? Kenapa manusia disebut sebagai makhluk yang terbaik? Disitulah nanti kita akan mengerti ketika Allah mengatakan di dalam Al-Quran, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Aku hendak menjadikan pengganti. Khalifah dalam bahasa Arab itu artinya adalah pengganti. Atau utusan. Atau wakil. Di mana tujuan kita dihadirkan di sini, dalam tanda petik sejatinya hanya untuk mengurus aset-aset Tuhan. Untuk merawat. Makanya kenapa ayatnya selalu mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, diciptakan. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Tugas kita untuk menjadi rahmat bagi seluruh semesta alam. Karena kita diberikan visi dan misi, kita diberikan tanggung jawab untuk mewarisi, untuk memiliki,
dan untuk bagaimana kita bisa merawat semesta alam ini dengan sangat baik. Nah, menariknya ketika kita memahami konsep ini lebih luas lagi, kita ulang sedikit ya supaya kita lebih dalam, lebih detail lagi. Kita ulang. Artinya ketika kita berbicara tentang diciptakan, sekali lagi, itu artinya adalah emanasi, pengejawantahan. Jadi, kalau kita mau berbicara apapun yang ada di semesta raya ini, katakanlah ada gunung, katakanlah ada bulan, katakanlah ada bintang, katakanlah ada lautan, dan katakanlah ada kita manusia. Apapun bentuknya, ini adalah pengejawantahan Allah itu sendiri. Artinya, secara singkat dan sederhana, kalau saya gambarkan begini. Anggap aja saya lagi pegang gelas, dan gelas ini saya jatuhin hingga dia pecah berkeping-keping. Oke, bisa dibayangkan ya. Ada gelas, jatuh, pecah, berkeping-keping. Pertanyaan, begitu mengambil kepingan kecil yang jatuh, itu bagian dari gelas bukan? Iya. Meskipun ketika kepingan ini kita baru lihat, kita mungkin nggak tahu ini bentuknya apa. Kenapa? Karena kepingan ini belum membuktikan dan belum mewujudkan gambar gelas misalkan, atau wujudnya gelas. Ada orang lain mengambil kepingan yang lain, kepingannya tetap itu dari gelas yang sama. Di tempat lain, kepingannya juga sama dan itu datang dari gelas yang sama. Maka Rumi selalu mengatakan bahwa kita sebagai manusia itu adalah kepingan-kepingan Tuhan yang terpencar dan kita akan menyatu dalam kesatuan. Maka kita disebut sebagai makhluk sosial. Kalau bahasa sederhananya, pasti pernah lihat puzzle gitu ya. Di mana kita merekayasa si part by partnya gitu, bagian demi bagiannya. Satu puzzle kita ambil sehingga nanti begitu puzzle ini terkumpul, kita akan melihat gambar yang sangat indah. Dimana kalau kita melihat satu puzzle, kita nggak pernah tahu ini gambar apa. Dan nanti kita sama-sama sadari, kita sebagai manusia adalah esensi dari setiap saat kita lagi menyusun puzzle-puzzle kehidupan. Kita berjumpa dengan A, kita lagi menyusun sesuatu. Yang pada akhirnya dalam perjalanan ini, kita akan menyadari bahwa puzzle indah ini akan mewujudkan Allah itu sendiri. Mudah-mudahan dengan menyadari kesadaran ini, dengan menyadari siapa diri, dengan masuk dan merubah konsep cipta yang menjadi ejawantahnya Allah, kita sudah tidak mulai kebingungan untuk mencari Allah karena kenapa? Dia lebih dekat kepadamu dari urat lehermu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.